Masih terpisah hingga Senin pagi, korban luka berat akibat kecelakaan maut di ruas Pantura Karawang Minggu sore masih menjalani perawatan medis di 2 rumah sakit di wilayah Kabupaten Karawang. Sementara itu sebuah mobil yang membawa wisatawan asal Jakarta terguling di Tanjakan MN Subang, Jawa Barat. Belasan penumpang luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit. Hingga Senin pagi, korban luka berat akibat kecelakaan maut di ruas Pantura Karawang Minggu sore masih menjalani perawatan medis di 2 rumah sakit di wilayah Kabupaten Karawang. Di Rumah Sakit Fikri ada 4 korban yang masih menjalani perawatan. 1 berada di instalasi gawat darurat, 3 lainnya sudah berada di ruang perawatan. Sementara 2 orang korban luka lainnya masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Karya Husada Cikampek. Salah satunya adalah pengemudi mobil microbus Alf. Belok, tapi kan pelan, tapi saya sama sekali nggak tahu ada udah mau bawa klinik gitu. Memang dari mana mau kemana ya, Bu? Dari Taman Batu, Purwakarta. ya. Itu berapa orang, Bu, di mobil? Kalau yang di mobil yang dewasanya 10 orang. Sementara untuk korban tewas bertambah menjadi 7 orang. 6 orang korban tewas disemayamkan di ruang jenazah Rumah Sakit Karya Husada Cikampek. 2 berjenis kelamin wanita dan 4 laki-laki, 1 diantaranya merupakan balita. Seluruh korban sudah teridentifikasi. Usai dimandikan, jenazah korban langsung dibawa pihak keluarganya masing-masing. Sementara 1 korban tewas lainnya berada di Rumah Sakit Fikri Klari. Kepala Perwakilan Jasara Harja Kabupaten Karawang, Arga Gautama mengatakan, pihaknya akan membantu membiayai pengobatan korban luka dan juga memberikan santunan kepada keluarga korban meninggal. Perawatan korban yang ada di Rumah Sakit Karya Husada dan Fikri, kami terbitkan jaminan kepada setiap korban yang dirawat dengan biaya maksimal sebesar 20 juta. Dan untuk yang korban meninggal dunia akan diserahkan santunannya sebesar 50 juta kepada ahli waris korban. Untuk korban berapa total yang meninggal? Untuk sementara informasi korban yang meninggal itu ada 7 orang. Kecelakaan juga terjadi di Jalan Utama Subang, Bandung di Tanjakan MN, Blok Dawan, Desa Ciater, Kabupaten Subang, Jawa Barat pada Minggu sore. Sebuah kendaraan yang membawa wisatawan asal Jakarta terguling setelah menabrak tebing saat menghindari sepeda motor. Akibat kecelakaan ini, 14 penumpang menderita luka berat dan ringan. Korban kemudian dievakuasi ke puskesmas dan rumah sakit. 14 orang. 14 orang ya. Yang dirujuk 4 semuanya, termasuk supir karena ada benturan di pinggang. Tulang rusuk katanya ya. Terus dirujuk. Yang ibu yang hamil juga tadi yang dirujuk, ibu hamil 1 orang. Sementara itu, kendaraan yang mengalami kecelakaan dibawa ke Polsek Jalan Cagak Subang. Kasus kecelakaan ini ditangani oleh Satlantas Polres Subang. Tim Liputan CNN Indonesia. 2 peristiwa pembacokan terjadi di Lumajang, Jawa Timur. Seorang pengendara sepeda motor terluka setelah berusaha mempertahankan sepeda motornya dari rampasan begal bersenjata tajam. Di lokasi lain, seorang warga meregang nyawa usai dibacok oleh tetangganya lantaran korban membuang sampah di pekarangan tersangka. Kematian Jainul menggeparkan warga desa Kunir Lor, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang. Pemuda 27 tahun ini tewas usai dibacok oleh SM, tetangganya sendiri pada Minggu malam. Korban sempat dilarikan kerabatnya ke Rumah Sakit Umum Daerah Lumajang, namun nyawanya tidak tertolong akibat luka parah yang dideritanya. Menurut Wakil Kepala Polres Lumajang, Kompol Andi Febrianto, insiden berdarah antara 2 orang bertetangga ini diduga dipicu permasalahan sampah. Tersangka SM kesal lantaran korban membuang sampah di pekarangan miliknya. Saat tersangka pulang dari bekerja, korban memepet pelaku dan mengancamnya. SM yang emosi langsung membacok korban menggunakan senjata tajam yang dibawanya. Usai melukai korban, SM langsung menyerahkan diri ke kantor polisi. Polisi akan menjerat tersangka menggunakan pasal 351 KUHP dengan ancaman kurungan 7 tahun. Tidak ada angin, tidak ada sebab, dia dipepet dengan gerak tubuh yang menantang, kira-kira seperti itu. Pada saat seperti itu,
Akhirnya timbullah emosi sesaat dari Pak Samad tersebut, yang mana dia sudah memegang celurit calo tadi, langsung dibacokkan. Masih dari Kabupaten Lumajang, Yedik Purwanto, warga Dusun Galingan, Desa Denok, Kecamatan Lumajang harus mendapatkan perawatan medis di ruang instalasi gawat darurat Rumah Sakit Bayangkara Lumajang. Yedik mengalami luka sabetan senjata tajam di bagian tangan sebelah kiri setelah berusaha mempertahankan sepeda motornya dari rampasan 2 orang begal pada Minggu dini hari 15 Mei kemarin. Pria 30 tahun ini menjadi sasaran aksi kejahatan saat melintas seorang diri di Jalan Kapuas, Kelurahan Jogoyudan usai pulang kerja lembur. Kalau wajah nggak kenal ya Pak, cuman kalau suara itu yang depan kayak nggak asing gitu loh Pak, kayak nggak asing gitu. Cuman makanya saya tak ingat-ingat itu suaranya sopo gitu, iki koyo aku tahu kerungu gitu. Pak. Motor nggak jadi hilang ya? Enggak. Sama lempar ke ini ya, ke sawah? Iya, ke sebelah, ke kiri saya gitu Pak. Kasus yang menimpa Yedik saat ini tengah diselidiki Polsek Lumajang Kota. Polisi juga mengimbau warga agar melipat gandakan kewaspadaan ketika berkendara di jalanan sepi. Nur Hadi Wicaksono, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur.